teman-teman semua, ni hao. Ni hao. Siap untuk belajar bersama Bitan? Siap. Belajar bahasa Mandarin bersama Bitan. Yeay! Bitan ni hao. Lucu banget nih monyetnya. Bitan, masa monyet ngetawain monyet? Tuh, Bitan itu kerak ya, bukan Enggak. monyet. Ini, Orang hutan. ini di novel kakek. Novel? Novel itu kan isinya tulisan semua ya, Ke? Nggak bosan apa bacanya, Ke? Oh, novel itu memang karya tulis yang tidak bergambar, Bitan. Oh. Justru ini bisa membebaskan pembacanya untuk berimajinasi. Novel itu termasuk karya tulis ya, Ke? Berarti komik Bitan juga termasuk karya tulis dong? Oh, Apalagi, Ke, yang termasuk karya tulis? Oh, masih banyak lagi, Bitan. Nah, daripada Bitan baca komik saja nih, lebih baik belajar yuk sama itu teman-teman di rumah. Belajar apa? Apa kira-kira? Hmm. Bahasa Ya. Mandarin lah. Bahasa Mandarin tentang karya tulis ya? Iya. Nah, teman-teman pasti suka nih baca komik kayak Bitan kan? Nah, tapi ternyata masih banyak loh karya tulis lain. Cuy, ayo kita belajar ya. Ada karya tulis apa saja sekalian belajar bahasa Mandarin. Ya, Hanya di Bitan Bitan ni ni hao. Bitan 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 ni hao. Hai teman-teman, ni hao. Bitan. Ya, Kan Kek. tadi kakek sudah bilang pakai pensil saja dulu. Kalau begini kan sayang kertasnya. Iya, Ke, rasanya tadi udah bener nulisnya, tapi salah terus. Ada aja yang kurang. Ya memang menulis itu tidak semudah yang dilihat. Contohnya sekarang, Bitan dapat tugas cerpen atau cerita pendek saja sudah pusing begini. Apalagi menulis novel. Iya ya, Ke, ya. Ternyata susah membuat karya tulis itu. Sekarang kakek bagi tips buat Bitan. Tips apa, Ke? Kalau ingin menulis cerpen atau karya tulis lain, lebih baik dibuat dulu kerangkanya. Kerangka. Maksudnya gimana, Ke? Kerangka karangan berisi ide pokok dari tiap paragraf yang ingin ditulis, Bitan. Jadi misalnya nih ya, pada paragraf pertama, Bitan ingin memperkenalkan para karakter atau pemain yang mau Bitan tulis. Ya, Bitan buat dulu ide pokoknya. Oh, jadi nanti tulisannya tidak akan keluar dari ide pokok itu ya? Begitu juga di paragraf selanjutnya gitu ya, Ke? Tuh. Nah, sekarang coba Bitan buat kerangkanya dulu saja. Hah? Salah, Ke. Sekarang tuh belajar dulu bahasa Mandarinnya cerpen. Iya. 1-0 buat Bitan. Apa ya bahasa Mandarin dari cerpen? Cerpen. Tuan Pian Kushi. Nah, teman-teman di rumah boleh coba tuh membuat cerita pendek. Cerpen bahasa Mandarinnya adalah Tuan Pian Kushi. Cerpen. Tuan Pian Kushi. 这本短篇故事。 Cerpen. Tuan Pian Kushi. Nah, adik-adik semua yuk kita ulang lagi ya. Ya. Cerpen. Tuan Pian Kushi. Cerpen Tuan Pian Kushi.
cerpen 短篇故事 cerpen 短篇故事。Teman-teman di rumah Opang. Kita ulang bersama-sama yuk, Ki. Mari. Cerpen 短篇故事。 cerpen 短篇故事 cerpen 短篇故事。 cerpen 短篇故事 cerpen 短篇故事 cerpen 短篇故事 Bitan, Ya, Ki. istirahat dulu. Nih, kakek sudah bikinkan jus tomat. Oh, makasih ya, Ki. Ini Bitan lagi seru nih tulis ceritanya. Loh, ini Bitan tulis cerpen apa novel kok sampai berlembar-lembar begini? Bitan keseruan, Ki, nulisnya. Sampai jadi berlembar-lembar begini. Oh. Sebagai penulis yang baik, seharusnya Bitan bisa menjaga alur cerita. Jangan sampai melebih-lebihkan. Nanti yang baca malah bingung. Oh, iya ya. Dari cerpen, ini jadinya cerjang. Apa itu? Cerita panjang. Aduh, mana ada cerjang Bitan? Yang ada ya novel. Iya. Nah, Bitan dan adik-adik yang mau baca novel, perhatikan ya. Harus disesuaikan dengan usia. Ki. Udah belajar bahasa Mandarinnya novel belum? Waduh, itu dia. Kok kebetulan belum ya? Apa kita belajar bersama? Iya, ayo. Ini dia. Novel. Xiaoshuo. Rajin membaca membuat kita tambah pintar loh. Novel bahasa Mandarinnya adalah xiaoshuo. Novel xiaoshuo. novel 小说 Novel xiaoshuo. Nah, ayo kita ulang ya. Ya. Novel xiaoshuo. Novel xiaoshuo. novel 小说 Novel xiaoshuo. Teman-teman di rumah Opang, kita ulang bersama-sama yuk, Ki. Mari. Novel xiaoshuo. novel 小说 Novel xiaoshuo. novel 小说 novel 小说 novel 小说比达你好，比达你好。 Wah, ini katanya Bitan akan masuk bawa buku dan pensil. Waduh, mana nih Bitan? Bitan. Ya, Ki. Loh. Pensil sama bukunya mana? Wah, sepertinya Bitan tidak baca naskah ini. Oh iya ya, di naskah ditulis ya. Ya. Aduh, maaf, Bitan lupa. Sebentar ya, Ki. Oh iya. Aduh, maaf ya adik-adik di rumah. Bitan lupa baca naskahnya. Jadi ya, begitu deh. Oh iya, jadi naskah itu adalah cerita yang diuraikan dengan urutan adegan demi adegan. Yang dilengkapi dengan tempat atau latar, lalu ada dialog, lalu ada juga tokoh. Ya, seperti kakek dan Bitan. Ya, Ki, udah nih Bitan bawa pensil dan buku catatan. Wah, sesuai naskah ya? Gitu. Ya. Nah, terus Bitan ngapain lagi? Duh, makanya dibaca dong Bitan, ganteng. Naskahnya dibaca. Iya. Ya, begini. Baca dulu deh. Daripada sudah. Daripada menunggu Bitan membaca naskah, kita belajar dulu bersama-sama bahasa Mandarin dari naskah saja. Oh, iya. Apa ya? Naskah. Jawaban. Nah, adik-adik coba ya dicatat. Bahasa Mandarin dari naskah adalah jiaopen. Naskah. Jawaban.
naskah 脚本 Naskah. Jawaban. Nah, sekarang kita ulang lagi. Naskah, jawaban. Naskah. Jawaban. naskah 脚本 Naskah. Jawaban. Ah, teman-teman di rumah hebat. Kita ulang bersama-sama yuk, Ki. Mari. Naskah, jawaban. naskah 脚本 Naskah. Jawaban. naskah 脚本 naskah 脚本 naskah 脚本 Ayo cari pasangan yang tepat. Cerpen. Tuan Pian Kushi. Wah, berhasil. Novel. Xiaoshuo. Yeay, sudah benar. Naskah. Jawaban. Dui, haopang. 这本短篇故事 Novel, xiaoshuo. naskah 脚本 Ya, habis deh filmnya. Seru ya, Ki ya? Oh iya. Film ini juga mengajarkan tentang berterima kasih dan bersyukur. Iya, Ki. Hebat ya penulis naskahnya, Ki. Oh. Bisa menulis film seperti ini. Jangan salah, Pitan. Apa, Ki? Kalau film seperti ini namanya skenario, bukan naskah. Memang apa bedanya, Ki? Kan tetap aja berisi adegan dan dialog. Betul, tapi skenario itu tidak hanya memiliki adegan dan dialog saja, tapi juga menggambarkan arah panggung, efek suara, lalu pencahayaan, lalu apalagi ya, masih banyak lagi, banyak hal. Banyak ya. Jadi detail sekali ya, Ki ya. Ya benar sekali, detail. Para pembuat film itu pasti kerja keras sekali dalam membuat karyanya ya. Makanya kita harus menghargainya dengan tidak menonton film bajakan. Ya, Ki. Membuat film itu susah sekali ya ternyata. Bitan jadi mau belajar bikin skenario Wah. Tapi sepertinya susah ya, Ki ya. Bitan belajar dulu bahasa Mandarinnya skenario aja deh. Itu boleh sebagai langkah awal. Iya. Apa ya? Skenario. Cipen. Apa ya film favorit teman-teman? Nah, bahasa Mandarin skenario adalah cipen. Skenario, cipan. skenario 剧本 Skenario. Cipen. Adik-adik semua kita ulang bersama-sama ya. Ya, Skenario, cipan. skenario. Cipen. skenario 剧本 Skenario. Cipen. Teman-teman di rumah haupeng. Kita ulang bersama-sama yuk, Ki. Mari. Skenario, cipan. skenario 剧本 Skenario. Cipen. skenario 剧本 skenario 剧本 skenario 剧本比达你好，耶！比达你好。 Kakek kok masih baca koran aja sih? Baca koran ini adalah kebiasaan bagus. Kakek yang sudah tua ini jadi tahu segala hal yang terjadi di dunia. Selain itu kakek juga semakin pintar karena banyak pengetahuan yang bisa kakek dapat, Pitan. Maksud Bitan, di HP kan juga ada koran. Bisa baca berita, lebih up to date lagi.
Maksud Pitan bagaimana sih? Kakek Up bingung. to date, berita-berita di HP itu ditulis langsung, Ki. Saat ada perkembangan. Kalau koran kan kakek harus menunggu keesokan harinya dicetak dulu. Oh begitu? Iya. Nah, apa di HP juga ada artikel-artikel bagus juga? Artikel? Kalau ramalan cuaca, horoskop ada. Artikel apa, Ki? Oh, maaf. Bitan belum tahu artikel ya? Iya. Oh ya, jadi gini. Artikel itu termasuk ke dalam karya tulis juga, Bitan. Yang termasuk dalam artikel itu misalnya laporan berita, atau esai dalam majalah, surat kabar yang berisi gagasan, opini atau pendapat, atau informasi yang ada di media. Oh iya. Tuh. Kalau itu mah banyak ya di sini. Oh. Banyak yang menarik juga. Oh, begitu. Buktinya Bitan tambah pintar kan? Wah, iya. Wah. Nah, kalau begitu mau tidak Bitan ajarkan kakek? Nah, ini nih yang susah. Waduh. Ngajarin kakek mengoperasikan gadget. Wah. Lebih baik belajar bahasa Mandarinnya aja deh, Ki. Waduh, ya. Tolong bersabar ya, Bitan. iya. Kalau ngajari kakek. Maklum, kakek sudah kepala 7. Ya sudah, usul Bitan tadi kita belajar bahasa Mandarin dari apa? Artikel. Apa ya? Artikel. Wancang. Ayo teman-teman, catat ya bahasa Mandarinnya artikel wancang. Artikel, wancang. Artikel 文章 Artikel wancang. Adik-adik, ayo kita ulang bersama-sama ya. Artikel, wancang. Artikel wancang. artikel 文章 Artikel wancang. Wah, teman-teman di rumah hebat. Kita ulang bersama-sama yuk, Ki. Mari. Artikel, Artikel, wancang. wancang. artikel 文章 Artikel wancang. Artikel 文章 Artikel 文章 Artikel 文章 Teman-teman, ternyata membuat suatu karya tulis itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Tuh, kalau mau karya tulisnya bagus dan menginspirasi banyak orang, harus banyak latihan. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih karya tulis yang teman-teman sukai. Nah, ada tadi yang Bitan tulis cerpen, ya, Terus, tapi jadinya novel. cerjang, cerita panjang. Novel, Oh iya. Lalu ada naskah, skenario, dan artikel. Nah, selain itu Bitan, ada juga puisi, Oh iya. pantun, dongeng. Pokoknya suatu karya yang merupakan tulisan, ya namanya karya tulis. Iya. Tapi diingat ya, Bitan dan teman-teman, hasilkan karya yang dapat menginspirasi banyak orang. baik. Ya, karya yang benar dan tidak dibuat-buat. Siap, Kek. Siap. Nah, sekarang kita belajar bahasa Mandarin dari karya tulis. Oh, Oke. ya. Nah, ini dia. Karya tulis. Xiezuo. Ayo kita hasilkan karya tulis yang bisa menginspirasi. Karya tulis bahasa Mandarinnya xiezuo. Karya tulis, 写作. karya tulis 写作 Karya tulis. Xiezuo. Ayo teman-teman di rumah ngomong. Kita ulang bersama-sama yuk, Ki. Mari, karya tulis, 写作. karya tulis 写作 Karya tulis. Xiezuo. Karya tulis 写作 Karya tulis 写作 Karya tulis 写作
Ayo, pilih jawaban yang tepat. Wah, haupeng. Skenario. 剧本. Pilih lagi jawabannya. Yeay, benar. Artikel. 文章. Ayo, pilih jawaban yang tepat. 100. Karya tulis. 写作. Skenario 剧本 Artikel 文章 karya tulis, 写作 cerpen. 短篇故事. novel. 小说. naskah. 脚本. cerpen, novel, naskah, 短篇故事，小说，脚本。 Skenario. 剧本. Artikel. 文章. Karya tulis. 写作. Skenario, artikel, karya tulis, 剧本，文章，写作。 Hari ini Bitan belajar banyak kosakata baru bahasa Mandarin tentang karya tulis. Terima kasih kakek dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sama-sama Bitan, Pukeci Bitan. Sama-sama, Kakek juga senang sekali bisa mengajarkan bahasa Mandarin bersama Bitan dan teman-teman semua di rumah. Tadi kita belajar kosakata seperti Oh iya, cerpen, wah, 短篇故事, novel, 小说, naskah, 脚本, 脚本, Ah. skenario, 剧本, artikel, 文章. terakhir adalah karya tulis, 写作. Itu dia teman-teman. Adik-adik semua jangan lupa hafalkan kembali kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, dan teman-teman di rumah bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini di YouTube channel Bitan di bawah ini, The iKids. Ya, oh iya jangan lupa di follow akun Instagram Bitan ya, @iKids. Dan sekarang waktunya kita bernyanyi. Kakek dan Bitan akan menyanyikan lagu apa Bitan? 如果快心你就跟我拍拍手. Teman-teman yang bisa nyanyi ikutan nyanyi ya. Oh ini musiknya. 如果开心你就跟我拍拍手，如果开心你就跟我拍拍手，如果大高眼睛你就跟我拍拍手，如果开心你就跟我拍拍手，如果开心你就跟我跺跺脚，咚咚。 如果开心你就跟跟我我跺跺跺跺脚. 脚，咚咚。如果感到开心你就跟我跺跺跺跺脚. 脚，如果开心你就跟我跺跺脚，咚咚。 Sampai jumpa lagi teman-teman. 再见. 再见。拜拜.